Sepekan terakhir, kasus penculikan dan penjualan balita bernama Bilqis menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan anak perempuan berusia 4 tahun ini diculik oleh orang tak dikenal saat bermain di Taman Pakui, Makassar, Sulawesi Selatan 2 November lalu. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Bilqis menjadi korban perdagangan anak dan ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi pada Sabtu 8 November. Diketahui Bilqis dijual belikan oleh lebih dari satu orang. Penculiknya yaitu perempuan berinisial SY yang menjual Bilqis seharga 3 juta rupiah ke pelaku perempuan lainnya berinisial NH yang mengaku asal Jakarta. Korban kemudian dibawa ke Jambi oleh NH dan kembali dijual kepada pasangan MA dan AS seharga 30 juta rupiah. Terakhir, Bilqis dijual kembali kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pihak kepolisian telah menetapkan 4 tersangka pada kasus ini. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Fakta bahwa Bilqis bukan satu-satunya korban penculikan dan perdagangan oleh para tersangka menunjukkan bahwa kasus ini hanyalah puncak dari gunung es. 2 tahun terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima lebih dari 300 laporan kasus penculikan dan perdagangan anak. Korbannya bisa mencapai 500 orang. Hal ini tentu saja meresahkan banyak orang tua yang memiliki anak, khususnya balita. Udah jelas khawatir sekali ya, karena kita apalagi sebagai pengasuh ya, kita kan nggak tahu anak kita main kemana, terus sama siapa. Ada kan orang yang tiba-tiba membaik-baikin anak kita, terus ngasih jajan gitu, terus ngajak kemana gitu, tiba-tiba menghilang kemana kan, itu sih ciri-ciri penculikan juga, ngeri juga sih. Ya jangan mau tergiur lah kalau misalkan ada orang yang dekat ngasih makanan atau ngasih uang untuk iming-iming yang takutnya nanti malah diajak di tempat yang ini dan dibawa lah gitu istilahnya. Menurut Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto, tren tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Indonesia bergeser dari yang sebelumnya menyasar orang dewasa menjadi anak-anak. Alasannya karena dokumen kependudukan anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga mudah dipalsukan. Longgarnya pengawasan proses adopsi anak di Indonesia kerap dijadikan modus para pelaku. Tren ke belakang ini justru mengarah kepada anak bahkan bayi. Kenapa kemudian anak dan menjadi bayi? Karena di satu sisi mereka lebih mudah untuk mendapatkan legitimasi secara administrasi kependudukan. Jadi mereka bisa dianggap sebagai anak bawaan seperti itu ya, atau kemudian anak maaf misalnya yatim piatu, sehingga dalam konteks pemenuhan kebutuhan administrasi itu lebih mudah. Yang ketiga, dalam konteks pengawasan dan kemudian dalam konteks identifikasi itu agak lebih sulit. Saat dewasa mereka akan lebih mudah untuk dikenali, tapi saat kemudian anak berbagai kriteria atau karakter tumbuh kembang itu akan memiliki perubahan yang cukup signifikan saat dia tumbuh. Luki menambahkan, sosial media seperti Facebook menjadi pasar bebas yang mempertemukan supply and demand atau penawaran dan permintaan korban perdagangan anak. Ya, di sosial media seperti Facebook ini biasanya bertemu orang-orang peminat untuk membeli anak dengan penyedia anak hasil penculikan. Biasanya mereka mengaburkan grup yang dibuat dengan nama adopsi anak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Soliha mengatakan, penyalahgunaan sosial media seperti Facebook memperburuk tindak pidana perdagangan anak. 100% pengaduan tindak pidana perdagangan anak ke KPAI berawal dari iklan atau promosi di media sosial. Saat ini, peminat anak hasil penculikan yang berkedok adopsi bisa datang tak hanya dari dalam negeri, namun melibatkan sindikat internasional. Nah, langkah-langkah inilah yang mengharuskan peningkatan Cyberpol dengan
patroli siber gitu berkoordinasi penuh, sehingga penyelenggara sistem elektronik di media sosial itu juga harusnya memiliki alarm semacam panic button untuk melaporkan tindakan-tindakan ini. Sejauh ini saya juga belum mendapatkan laporan gitu ya. Padahal kalau kita searching hari ini mungkin di berbagai media sosial itu sesuai pengakuan para pelaku ya mereka juga pasar bebas gitu terbuka untuk baik itu penjualan bayi untuk adopsi dan bahkan mungkin untuk keperluan lainnya. Menurut Ai Mariati, kunci keamanan utama seorang anak berasal dari keluarga. Jangan biarkan anak-anak sendirian tanpa pengawasan orang dewasa saat berada di ruang publik. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.